Dalam keheningan, marilah kita berhenti sejenak dari riuh pikiran, dari cerita dunia, dari kesibukan yang tidak pernah selesai. Hari ini, kita tidak sedang mencari pengetahuan baru. Kita tidak sedang mengumpulkan teori. Hari ini, kita hanya ingin melihat dengan jujur mengapa hidup manusia bisa menjadi begitu menyakitkan, dan mengapa hidup juga bisa menjadi begitu ringan. Sang Buddha pernah bersabda bahwa celaka dan selamatnya hidup tidak ditentukan oleh nasib, tidak ditentukan oleh kelahiran, tidak ditentukan oleh siapa kita di mata dunia, tetapi ditentukan oleh 3 jalan batin yang kita lalui setiap hari, seringkali tanpa kita sadari. Mari kita berjalan dengan pelan, menyusuri jejak terang dari ajaran ini. Pada suatu ketika, Sang Buddha menetap di kota Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Tempat ini sunyi dan teduh, dipenuhi langkah-langkah batin para pencari kebebasan dari penderitaan. Di sanalah Sang Buddha menyampaikan satu ajaran yang sangat sederhana, namun menentukan seluruh arah kehidupan manusia. Sang Buddha bersabda, dengan memiliki 3 kualitas, si dungu yang tidak kompeten dan jahat mempertahankan dirinya dalam kondisi celaka dan terluka. Bukan karena dunia ini kejam, bukan karena orang lain jahat, tetapi karena ia sendiri mempertahankan keadaan itu. Sang Buddha menyebut mereka si dungu yang tidak kompeten dan jahat. Namun, mari kita pahami dengan jernih. Si dungu dalam ajaran Buddha adalah mereka yang tidak memahami akibat dari perbuatannya sendiri. Dan Sang Buddha menyebutnya 3 kualitas yang membuat seseorang terus hidup dalam celaka. Kualitas pertama, perbuatan buruk melalui jasmani. Perbuatan jasmani adalah yang paling mudah dilihat. Menyakiti makhluk lain, mengambil yang tidak diberikan, menggunakan tubuh untuk melukai, menindas, atau merusak. Namun seringkali kita lupa, setiap tindakan jasmani meninggalkan jejak dalam batin. Kekerasan tidak pernah berhenti di luar. Ia kembali ke dalam, menjadi ketegangan, menjadi rasa tidak aman, menjadi ketakutan akan balasan. Seseorang mungkin terlihat kuat di luar, namun batinnya terus terluka. Kualitas kedua, perbuatan buruk melalui ucapan. Ucapan sering dianggap ringan, padahal inilah senjata yang paling sering digunakan. Kata-kata kasar, kebohongan kecil, sindiran yang halus, dan fitnah yang dibungkus dengan senyuman. Setiap ucapan buruk mengotori batin sendiri terlebih dahulu, sebelum menyentuh orang lain. Ucapan yang melukai menciptakan dunia batin yang keras. Dan orang yang hidup dalam batin yang keras akan selalu merasa terancam. Kualitas ketiga, perbuatan buruk melalui pikiran. Inilah akar terdalam. Pikiran yang penuh kebencian, pikiran yang penuh iri hati, dan pikiran yang penuh niat jahat. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang menegur. Namun inilah api yang paling membakar. Sang Buddha menegaskan,
Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Ketika pikiran kotor dibiarkan, seluruh hidup menjadi medan luka. Sang Buddha berkata, ia yang mempertahankan dirinya dalam kondisi celaka dan terluka, ia tercela dan dicela oleh orang bijaksana, dan ia menghasilkan banyak penderitaan. Celaka di sini bukan hanya di masa depan, tetapi di saat ini juga. Ia akan tidur dengan tidak nyenyak, hati yang tidak tenang, hubungan penuh dengan konflik, dan hidup terasa sangat sempit. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, dengan memiliki 3 kualitas, seorang bijaksana yang kompeten dan baik mempertahankan dirinya dalam kondisi tidak celaka dan tidak terluka. Perhatikan kata-kata ini. Ia mempertahankan dirinya. Artinya, kebahagiaan bukan hadiah. Kedamaian bukan sesuatu yang kebetulan. Ia adalah hasil dari penjagaan batin yang sadar. Kualitas pertama, perbuatan baik melalui jasmani. Orang bijaksana berhati-hati dengan tubuhnya. Ia tidak menggunakan tubuh untuk melukai, tetapi untuk melindungi. Ia tidak menggunakan tenaga untuk merusak, tetapi untuk menolong. Setiap perbuatan baik adalah pagar perlindungan bagi batin sendiri. Kualitas kedua, perbuatan baik melalui ucapan. Ucapan orang bijaksana tidak harus indah, tetapi tepat dan bersih. Ia berbicara saat perlu, ia diam saat ucapan akan melukai orang lain. Ucapan yang benar menenangkan batin sendiri, bahkan sebelum menenangkan orang lain. Kualitas ketiga, perbuatan baik melalui pikiran. Inilah puncaknya, pikiran tanpa kebencian, pikiran tanpa niat buruk, pikiran yang mau memahami. Orang bijaksana tidak menekan emosi, tetapi cukup menyadarinya. Ia melihat kemarahan sebelum kemarahan menjadi tindakan. Ia memadamkan api saat api masih berupa percikan. Sang Buddha berkata, ia tanpa cela dan di luar celaan oleh para bijaksana, dan ia menghasilkan banyak jasa. Ia tidak hidup tanpa masalah, tetapi ia tidak dilukai oleh masalah. Ia mungkin jatuh, tetapi tidak hancur. Sahabat jejak terang, kita semua pernah berada di dua sisi ini. Kadang kita bertindak sebagai si dungu, kadang kita belajar menjadi bijaksana. Ajaran ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Setiap hari melalui jasmani, ucapan, dan pikiran, kita sedang memilih apakah kita sedang melindungi diri atau melukai diri. Sang Buddha tidak menjanjikan dunia tanpa penderitaan. Beliau menunjukkan jalan agar penderitaan tidak bertambah. Jika hari ini kita menjaga tubuh, menjaga ucapan, dan menjaga pikiran, maka hari ini juga kita sedang melindungi diri kita sendiri. Jejak terang tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari kesadaran yang terus dilatih. Semoga kita semua menjadi orang yang bijaksana, yang tidak melukai diri sendiri dan tidak melukai orang lain.